Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satria Wijaya dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agung Maulana dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, jelaskan perubahan atau dampak perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setiap periode. Yang pertama, saya akan memulai dari masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Di era ini, berlangsung pada tahun 1945 sampai 1966, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada sistem ini, hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali ditukar, mulai dari presidensial, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Yang selanjutnya yaitu masa Orde Baru. Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Pada saat itu juga, Soeharto menjabat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada masa Orde Baru ini, untuk pemerintahannya adalah presidensial. Pada era ini, ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya Orde Baru adalah krisis moneter pada tahun 1997. Dan akhirnya Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri. Yang ketiga, masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. Pada masa ini, Habibie membuat revolusi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokratis. Di masa ini, partai politik independen tidak dipengaruhi kekuasaan birokratis militer. Bahkan pada masa ini diadakannya pemilihan secara langsung baik presiden, kepala daerah, dan DPR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Hidayah Ramadan. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari Felicia Ivaska dari kelompok 4 dengan pertanyaan, bagaimana mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan? Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan kewarganegaraan (PKN) telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari segi tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi. Sistem perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum dan kebijakan yang pernah berlaku di Indonesia. Dengan membaca dan mengkaji produk dan kebijakan yang pemerintah luncurkan atau keluarkan di pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan, yang mana perubahan tersebut merupakan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Iksanul Amri dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dandi Rahmana, yaitu apakah tantangan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dandi Rahmana kelompok 4. Apa saja sih faktor-faktor tantangan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Menurut pendapat saya, setelah saya membaca literatur di internet, tantangan terbesar itu
jatuh kepada faktor tantangannya. Itu yang pertama, kurangnya perhatian pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, teknologi informasi yang berkembang harus disikapi dengan positif demi keutuhan bangsa negara di Indonesia. Yang selanjutnya itu tuh faktor tantangannya itu lingkungan keluarga dan masyarakat di luar kampus dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia. Bagaimana lingkungannya itu, apakah lingkungan yang bebas, misalnya contohnya bebas itu pasar, maksiat di mana-mana, seperti banyak remaja yang saat ini menggunakan narkoba atau minum minuman keras. Itu pengaruh dari lingkungannya yang tidak baik, maupun lingkungan sekitar maupun keluarganya yang broken home. Jadi itulah tantangan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Selain itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alvino Rafael Manurung. Menurut Anda, apakah kasus Sunda Empire merupakan tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dan mengapa? Menurut saya iya, karena dalam sejarah partai politik Indonesia, masyarakat Indonesia bebas memilih partai dan tidak hanya tiga partai seperti masa Orde Baru. Hal ini dimanfaatkan sejumlah orang untuk mengambil kesempatan untuk menokohkan diri dan menghidupkan lagi kerajaannya. Dan ini bertentangan dengan pendidikan kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satria Wijaya dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Radisti dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pendidikan kewarganegaraan menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Jawabannya yaitu, karena pendidikan kewarganegaraan bukan merupakan bagian dari ilmu pasti, maka pendidikan kewarganegaraan itu bisa saja diubah setiap waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi cara agar pendidikan kewarganegaraan itu menghadapi tantangan di masa depan yang tidak pasti adalah dengan mengupdate materi pembelajaran dari setiap kurikulum dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak akan ketinggalan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfari Bayu Saputra dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari M. Farhan Munif dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, kenapa pendidikan kewarganegaraan harus sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga dalam kehidupan bernegara? Jawabannya itu, hal ini sangat penting karena dengan senantiasanya kita mengevaluasi pendidikan kewarganegaraan ini berdasarkan dinamika dan tantangan yang telah terjadi di masyarakat, hal ini dapat meminimalisir terjadinya ancaman-ancaman seperti halnya teroris, pemberontakan, serta penyimpangan hukum dan hal-hal yang lain yang mengancam keutuhan negara. Seperti halnya yang telah terjadi sebelumnya, yakni terjadi 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuktikan bahwasanya perlu sekali evaluasi terhadap pola pendidikan sehingga mampu membuat warga negara mengerti akan artinya pentingnya cinta terhadap tanah air. Sehingga dengan pembelajaran yang tepat, maka masyarakat dan warga negara mampu bersikap sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Lucy Rahmadani. Pertanyaannya yaitu, saat ini banyak siswa atau mahasiswa menyatakan percuma belajar pendidikan kewarganegaraan karena kekecewaan mereka kepada pemerintah. Bagaimana sikap atau langkah yang harus diambil untuk menyikapinya? Kita sebagai warga negara wajib hukumnya belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Karena pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi dan menghasilkan manusia yang mampu berwarga negara yang baik dan benar, sadar akan hak maupun kewajiban. Melalui pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan kita mampu untuk memahami atau menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. 1950, periode 3 1950 sampai dengan 1959, periode 4 1959 sampai dengan 1966, periode 5 1966 sampai dengan 1998, dan periode 6 1998 sampai dengan sekarang. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memiliki kesadaran dan partisipasif terhadap gejala demikian. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa ini. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Sekian. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.